Hai guys, balik lagi ke Pokere Podcast. Sebelumnya gue mau sorry banget nih. Belakangan ini kebetulan karena lagi sibuk banget, lagi ngurusin toko yang kalian bisa lihat sekarang. Jadi baru sempat ngonten lagi nih bareng sama Enol juga nih hari ini. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Nol. Betul, dan ngobrolnya sekarang enak ya. Jadi kita mau Ya, ngapa-ngapain udah gampang ya Mon ya. yes, udah enak, udah ada toko sekarang. Betul, betul. Dan mungkin buat gua info dikit juga, tokonya nih lokasinya di Jakarta Utara ya Mon ya. Yes. Jakarta Utara di Sunter. Di Sunter. Dan di daerah sini tuh belum ada kartu Yes, toko kartu betul. kayak gini. Jadi buat anak-anak Sunter, Kelapa Gading, mungkin Kemayoran yang mau mampir-mampir, welcome banget. Feel Karena free buat datang. betul, karena di sini kalian mau brewek, mau ngobrol, mau ngapain juga, pokoknya feel free aja. Kita juga terima yang mau consign ataupun yang mau jual putus kartu-kartu kalian bisa langsung datang ke Pokere Store. Oke, jadi hari ini kita ngobrol ini Coba hari Seru ini. nih, hari ini topiknya seru banget. Iya, jadi beberapa waktu ini kan kebetulan kan market Pokemon lagi koreksi nih. Ya, ya, ya. Nah, ini yang pengen gua obrolin sama lu lebih ke arah, coba lu kan sebagai sudut pandang sebagai kolektor dengan market Pokemon yang lagi agak koreksi nih gimana Oke, mungkin gue mulai dengan ini, Mon. Gue mau Oke. nanya dulu nih, kartu gue nih berapa nih sekarang harganya? Nih Charizard Oke. terbang Jepang Oke. PSA 10. PSA 10. Jadi Sekarang berapa, Mon? oke, jadi Charizard 151 Jepang nih guys sekarang. Kurang lebih kalau sekarang marketnya di Indo sekitar 15 ya Nol ya. 15 ya. Iya, turun sih ya. Iya, di mana hari itu si Charizard ini sempat peak-peaknya itu di sekitar 19 hampir ke 20. Oke. Berarti sebenarnya mungkin ya emang yang beli di bawah masih aman ya? Maksudnya beli di bawah dalam artian sebelum yang super peak itu ya? Yes, jadi kalau kebetulan ini kan lu beli udah lama juga ya dari zaman sebelum Udah untung sih, tetap udah untung. tetap udah untung, cuman memang kalau ngelihat dari all time high-nya nih lagi koreksi nih. Oke, gitu. oke. Makanya gue mau nanya itu sebenarnya karena ini Mon. Jadi di kolektor, di teman-teman gue juga, dan kan gue juga udah ngobrol sama lu. Kalau sebenarnya tuh orang bahasanya kan sekarang nggak enak gitu ya, kayak akhirnya Pokemon bubble, akhirnya Pokemon crash gitu. Ya menurut gue kalau gue mulai mainnya kemarin 2023, 2024 atau 2025 akhir tuh masih aman sih. Yes, betul. Masih aman banget. Mungkin yang nggak aman tuh kalau 2-3 bulan terakhir ya. Betul. Gue rasa ya. Dan betul, itu pun betul. juga sebenarnya selisihnya menurut gue untuk kartu Pokemon tuh masih lumayan aman sih. Karena kalau kan ini kemarin peaknya memang teman gue juga kayaknya ada yang beli di 18-an. Kalau sekarang turun ke 15 atau 14, itu selisihnya tuh masih lebih dikit dibanding kenaikan yang gue alamin gitu. Betul, Ya betul. kan? Karena waktu itu gue jujur beli kartu ini itu masih di kisaran sekitar 6 atau 7. Nah, Jadi sebetulnya masih- kalau dilihat kan Iya. udah naiknya berapa kali. Betul, naiknya Iya. berapa kali. Jadi maksudnya sebenarnya kalau lu tanya gue sebagai kolektor tuh, sudut pandang gue ya, Ya. lebih ke memang ya lu harus riset dulu. Lu beli kartu yang benar-benar lu suka. Jadi kayak saat kartu itu turun juga kan, lu nggak mau jual juga kan? Yes, betul. Emang betul. mungkin kalau ngomong investasi nanti kesannya agak disalahin ya. Oh ya, betul. Tapi gue ngeliatnya lebih kayak kalau lu bener-bener suka kan, lu juga mungkin akan pegang itu long term. Lu hold lama, lu nggak akan jual juga. Dan kalaupun nanti lu bener-bener mau jual ya jual saat marketnya juga lagi hot kayak kemarin. Yes, di Iya saat kan? harga yang lu inginkan lah. Bener. Jadi mungkin kalau lebih lu tepatnya. tanya gua, malah sekarang gua lagi pengen coba beli lagi. Oh, oke. Karena kan harganya juga lagi lumayan koreksi ya. Kayak salah satunya mungkin ini Mon. Ini kan kartu yang gue pengen banget dari dulu. Mungkin lu inget nih, gue tuh suka sama si Red Pikachu. Yes, yes. Yang Red promo Pikachu, itu. ya. Itu sekarang berapa Mon? Sekarang PSA 10 ya? kalau itu PSA 10-nya percaya nggak percaya kartu itu nggak begitu turun. Sekarang mungkin PSA 10-nya di kisaran 19 sampai 20. Nah itu kan. Jadi kayak itu kartu gue tahu tuh sempet 23, 24. Tapi gue juga inget dulu kartu itu gue ditawarin kayak 11. 12 tuh gue nggak mau gitu. Dan sekarang seturun-turunnya dia tuh cuman segitu. Yes, Which is apakah bisa lebih turun menurut gue ya sebagai kolektor? Mungkin masih bisa. Karena kan nanti rilisan 30 tahun keluar. ya. Terus mungkin akan ada naik lagi. Terus mungkin baru sedikit slowing down. Nah tapi kan again kalau buat gue balik lagi dari kolektor. Gue ngelihat yang gue keep itu naiknya udah jauh banget. Oke. Dan gue hold lama. Plus malah it's time to buy. Oke. Nah kalau dari seller aja deh Mon. Oke. Kan lo jualan juga kan nih bos nih jualan kenceng banget nih. Cuman memang Puji emang Tuhan. beberapa event kan sekarang juga lumayan kebagi ya Mon. Betul, Nah itu betul. lo
share dong Mon, kayak misalnya kemarin lu terakhir event gimana? Beberapa mungkin 1-2 bulan terakhir kali ya. Itu gimana teman? Oke, jadi kalau buat gua sendiri market Pokemon di Indonesia ya, terutama menurut gua nih turunnya ini mungkin 1 bulan terakhir lah. Jadi nggak yang sampai 2 bulan terakhir. Oke. Jadi 2 bulan tuh masih ICS ya? Yes, 2 bulan itu masih ya. ICS. Jadi gue sendiri memang merasakan juga bahwa market Pokemon turun seperti ini. Daya beli teman-teman di Indonesia ini juga agak ngerem nih jadinya, karena mungkin kemarin itu kan banyak juga teman-teman yang mungkin bukan kolektor murni yang memang mau masuk ke sini untuk investasi. Mungkin seperti mereka kan belinya lagi tinggi-tingginya nih. Nah, sedangkan kan semua tahu kalau seandainya mindsetnya investasi itu kan nggak selalu naik terus kan. Fluktuasi lah. Pasti kan nanti akan ada yang namanya koreksi. Nah, sekarang ini memang lagi masa-masanya koreksi menurut gua sendiri. Kenapa? Karena mungkin kemarin naiknya juga udah tinggi banget Naik, nah itu karena naiknya kemarin kenceng banget, berarti kan emang semua tuh masalah timing gak sih? Betul, Ya kan? betul. Kalau lu kan seller, Ya. lu kan juga nggak mungkin dong orang harga naik terus lu keep di bawah, nanti lu juga ngancurin pasar. Betul, gitu kan. Jadi betul. maksud gua tuh kayaknya memang lebih di timing ya Mon ya harusnya. Betul, lebih ke arah timing sih. Dan gua pun sekarang kalau jualan kartu-kartu juga ada beberapa mungkin yang modal gua agak lebih tinggi, mungkin gua tahan jadinya nggak gua jual daripada gua jual dan rugi. Dan gue suka kartunya juga, ya sudah gue tahan aja, nggak masalah. Bisa dikoleksi juga lah. Iya, bisa dikoleksi juga. Makanya balik lagi mungkin dari beberapa kali kita podcast kan kita selalu menekankan memang kalau bisa masuk di Pokemon ini kita cinta dulu nih sama artnya atau sama Pokemonnya. Jadi the moment seperti ini ya kita nggak masalah karena memang kayak lu nih, ibaratnya lu beli memang lu suka sama Charizard. Gue juga nggak mau jual juga sih. Iya, nggak mau jual juga. Ibaratnya kalau harganya ya lagi turun dan nggak cocok, ya lu keep aja. Ini kayak gini kan harusnya bakal jadi modern vintage ya menurut gue ya. Oh, betul. Nah, nanti kayak misalnya let's say gue mau kasih anak gue atau anggap 5-10 tahun lagi lah kayak udah GG banget lah. Betul. Jadi kalau sekarang dianggapnya modern, tapi kalau 10 tahun lagi kan jadi vintage juga dia. Sekarang gitu. gini Mon, kalau 151 tuh harga masih pada oke gak sekarang? Ini ngetren banget nih set ini. Jadi sebetulnya yang turun agak dalam cuma si Charizard ini. Kalau Blastoise, Venusaur, dan Zapdos dan lain-lain tuh turun tapi nggak banyak. Karena mungkin mereka naiknya juga nggak sampai sekencang si Charizard ini. Berarti gitu. lebih stabil lah ya. Lebih stabil, betul. Tapi kalau kayak ETB, box-box orang brewek itu gimana Mon sekarang? Maksudnya patternnya tuh emang udah agak shifting apa gimana? Patternnya kalau sekarang gue lihat yang lagi masih tetap rame ya di Jakarta terutama, ini lebih ke arah orang-orang balik lagi beli kartu singles. Oh, malah beli raw card tuh? Beli raw card, betul. Jadi kalau breweknya masih ada, tapi sudah nggak semasif dulu. Kalau ETB memang udah agak slowing down banget, mungkin karena awal-awal yang baru masuk nih kan ngeliat ETB bagus ya bentuknya ya. Oke, nih kita beli mau satu. Ketika mereka udah punya semua, lo udah nggak beli lagi. Iya bener sih. Maksudnya juga rilisannya juga udah itu aja. Udah cukup gitu. Ibaratnya kalau kayak rumah gua kan nggak begitu gede, jadi cuma bisa taruh satu gitu. Paling kalau mau upgrade ya Pokechan ya. Tapi kalau udah punya Pokechan juga paling ke UPC kan? Iya, UPC pun dengan ukuran yang sebegitu paling satu. Lebih keren. Emang lebih keren ETB sih ya. Maksudnya lebih banyak bisa di showcase. Iya betul, variannya juga kan lebih banyak kan ETB. Jadi kalau sekarang nih trennya balik lagi nih orang-orang beli singles card. Tapi singles itu apakah yang modern atau yang vintage? Soalnya yang gue denger nih kalau dari kita kolektor juga, sebenarnya harga vintage itu malah ada yang naik dan mostly stabil banget. Kalau mau to be fair ngomong betul. Jadi vintage itu walaupun market Pokemon lagi koreksi, vintage gak terkoreksi. Iya kan, gak terkoreksi kan? Percaya nggak percaya malah banyak yang naik. Kenapa? Karena teman-teman modern nih masuk ke vintage semua nih. Dan jadi harganya juga lebih ini kali ya, sorry. Maksudnya harganya tuh lebih susah di adjust karena kan emang udah nggak ada lagi. Betul, kan? karena barangnya yang sirkulasi terutama kan? Di Indonesia itu doang. Ya, udah nggak di reprint kan? Jadi udah nggak ada printnya lagi. Betul. Jadi memang lagi rame lagi nih pasar vintage. Vintage ya. Berarti pilihan gue nggak salah kemarin. Pilihan lu memang nggak salah dari awal. Kan yang dari gue bilang ketemu lu pertama, wah ini lu pilihan lu memang udah paling nggak salah. Cuman memang agak keselnya juga sekarang satu nih kan, gue sih tadi mikir gini mau lagi koreksi nih. Ini adalah saatnya gue ke PSA. Tapi ini juga problem Mon. Nah ini boleh bahas dikit nggak Mon? Maksudnya juga bisa kasih suggestion ke teman-teman gue yang sekarang mau grading tuh udah kayak,
mahal banget gitu. Betul. Ya kan? Gue bilang iyalah gue juga nggak bisa gitu kan. Jadi sekarang kalau yang gue tahu ya guys ya, jadi kalau PSA itu mereka udah nggak terima yang value bulk, value plus dan lain-lain. Jadi mereka tuh cuma terima tuh reguler minimal, reguler atau ke atasnya. Jadi reguler, express atau walkthrough. Berarti kalau value bulk itu tuh yang dikumpulin jadi satu itu kan? Ya, jadi dikirim borongan lah Gue ibaratnya. tuh baru banyak. ngirim PSA soalnya baru sekali. Oh, lu baru sekali ya. Cuman Iya. masih dapat value bulk. Oh. Jadi gue kemarin oke, gak I gitu see. ngerti pas maksudnya di awal ada heboh-heboh itu. Nah, kalau kayak gini tuh gue berdampak banget. Jadi Iya, akhirnya kan? gue nggak bisa Pasti, kan? sembarangan kirim grading. Kirim, Kalau dulu gue merasa oke nih kartu bagus nih, gue mau kirim aja ke PSA untuk store of value supaya kartunya nggak rusak. Sekarang kita kalau mau ngirim minimal 1,9 juta untuk yang reguler. Even buat kartu-kartu yang gak bervalue kan berarti? Semua kartu. Semua kartu. Mau kartu Buset. kita hanya common atau yang paling mahal pun ya. Berapa lama 1,9. Mon? Jadinya? Jadi lebih lama gak? Jadi lebih lama. Kenapa? Terakhir gue ngirim di salah satu tempat ngirim gue langganan biasa. Reguler itu mereka katakan paling cepat 4 bulan. Oke, padahal tadinya harusnya bisa. Tadinya harusnya kalau reguler itu 3 zaman bulan. belum serame ini tuh 3 bulan udah balik. Oke. Ini tuh minimal 4 bulan. Minimal ya. Dan dengan harga lagi terkoreksi sebenarnya kalau bukan kartu yang bener-bener value-nya oke agak kurang bijak ya. Berarti. Betul. Nah, part ini juga yang mau gue kasih tahu. Berarti kan logikanya ketika value bulk sudah nggak ada, berarti seharusnya slab ini tuh pelan-pelan akan naik, Iya akan dong, balik harusnya naik lagi Jadi nol. scarcity kan? Iya, Sebenarnya karena kan. kita mau grading pakai yang murah tuh udah nggak Nggak bisa. bisa. Jadi mungkin Oke. nanti bottom price dari beberapa slab event yang bicit-bicit pun mungkin 1 juta Iya, minimal. iya, karena kan sekarang mungkin masih ada beberapa slab bicit-bicit tuh yang 800.000 gitu. Betul. Kalau PSA-nya begitu mah rugi bandar kan? Pasti Rugi banget ya. kan? Jadi ketika nanti kalau kita mau submit minimal reguler dengan 1,9 ya biaya grading sendiri aja udah 1,9. 9 ya, gila ya berarti. Iya. Tapi kalau vintage, Ya, menurut gue mungkin kalau memang yang vintage-nya bener-bener grail atau emang lu bener-bener suka sih, tapi worth it aja ya. Karena worth it. balik lagi kan udah nggak ada, tapi ya mungkin lebih masalah di harga sama time-nya itu. Betul. Ya kan? Tapi sekarang berarti sebenarnya ada bagusnya adalah lu bisa kirim tetap satu aja kan. Yes. Kalau dulu kan kita value bulk itu harus dikumpulin berapa Mon? 10 atau 20 gitu kan. Betul. Baru bisa Jadi dikirim. dikumpulin bareng sama beberapa orang-orang. kartu orang-orang itu baru kirim banyak kan. Nah, sekarang kalau reguler ya anytime Satu jalan. Gitu. Gokil. Makanya sebenarnya kalau pasar koreksi begini tuh yang mesti dilihat juga jangan cuma harga ya, tapi kayak faktor-faktor kayak tadi kan Betul, faktor. menarik juga buat dibahas kan. Apalagi kalau emang pemain vintage atau emang ya itu tadi lu lihat kayak harga lagi nggak oke, terus kayak gue saatnya kirim PSA deh. Yang ada malah kalau salah-salah bisa bonyok juga. Gitu. Bisa banyak juga. Betul. Ya kecuali balik lagi memang kita suka banget sama kartunya dan budgetnya lagi lebih guys, karena 1,9 juta buat gua lumayan juga. Lumayan kalau satu kartu, kalau yang kita mau anggaplah kalau trio kanto kan ada 3 bos. Iya. Iya kan? Betul. Berarti udah 6 juta sendiri kan? Udah 6 juta sendiri. Dulu ibaratnya 1,9 4 kartu nol. Iya, Karena 1,9 satu kartu. Iya benar-benar. Dulu kan rate normal tuh 500-an ya. Katakanlah 500 lah bulat ya. ya. Wah gokil sih. Iya gitu. Oke. Nah terus sambil ini gue mau juga sharing juga kejadian di booth Pokere 2 minggu iya lalu. lagi. Nah Iya ya lagi, jadi ini parah nih. buat teman-teman vendor mungkin yang nonton atau mungkin ada teman-teman di luar sana yang nonton juga. Ini gue ada mau kasih tahu. Jadi kurang lebih 2 minggu lalu gue ada buka vendor di salah satu mall di Jakarta Barat. Nah kebetulan gue lagi jaga full hari itu. Nah kemudian ada insiden yang kurang mengenakan nih Nol. Iya Ya itu kan? gue kaget sih baca Iya. di threads Pokere ya. Betul. Gue udah sempat up juga di threads. Mungkin nanti kalau mau lihat yang detailnya bisa di threads. Tapi kalau secara garis besarnya kemarin itu di booth gue tuh terjadi kemalingan satu box Mega Dream. Nah memang kemalingan terjadi ini sudah gue perhatikan 2 anak tersebut. Jadi gue mau kasih tahu sedikit, kemarin tuh yang melakukan pencurian ini anak SMP 20. Gila ya. Nah jadi memang kedua anak ini dari awal mereka kebut gue udah pantengin terus Udah fishy lah ya. Udah fishy lah buat gue, sampai akhirnya gue tangkep mereka kena OTT dari gue, kena OTT, terus kemudian diproses segala macam sampai orang tuanya datang tanggung jawab dan sebagainya macamnya lah. Tapi pada dasarnya intinya mungkin kalau buat teman-teman vendor mungkin lebih aware ya sama sekeliling kita, terutama
mungkin saat keadaan lagi rame, apalagi kemarin itu padahal kondisi booth gue lagi nggak begitu rame. Iya, makanya kayak gitu aja dia berani. Begitu aja berani Apalagi gitu. waktu kita kemarin lagi super rame-rame. Iya, betul. Mungkin aja ada kecolongan-kecolongan yang kita juga nggak tahu. Nggak sadar Betul. gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman vendor punya budget untuk pasang CCTV itu bagus banget, better banget, karena itu bisa jadi bukti juga gitu. Iya. Dan juga mungkin buat teman-teman di sana yang punya anak, nah mungkin coba tolong di aware anaknya, mudah-mudahan nggak di jalan yang kurang tepat lah. Iya. Karena kemarin tuh nggak cuma Pokere, sebenarnya ada juga temannya kalian juga lah ya, teman-teman kita juga. Itu kameranya di samping booth tuh udah segede-gede gentong gitu. Kayak gede banget kayak kamera SLR kita iya, ya. kayak kameranya tuh tele gitu loh. Iya. Dan masih nyolong. Dan masih berani guys anak itu masih berani gitu. Jadi kayak waktu gue udah baca case Pokere, terus itu selang seminggu berarti ya? Selang seminggu percis seminggu. Kejadian lagi, dan dia ini lumayan parah karena ngambilnya slab. Iya. Dan slabnya slab bagus. Iya. 151 juga nih temennya ini nih. Betul, temennya dia. Temennya dia yang diambil. Gue kayak, ini anak mungkin nggak cuman nyolong karena masalah duit sih. Mungkin juga karena tadi kita ngobrol sama ya, mungkin cuman mau nyari adrenalin juga. Iya, karena mungkin mereka cuma mau cari adrenalin itu. Tapi kan maksudnya kalau mereka udah berani itu kan berarti udah something yang lumayan mengkhawatirkan, karena satu mungkin ya pribadi mereka, kedua pasar TCG ini tuh berarti memang udah jadi target juga. Betul, udah karena, jadi target juga, betul. Ya memang bonafit gitu. Betul. Jadi kan sebenarnya case yang kurang bagus ini juga selain bisa jadi pembelajaran, tapi bisa jadi sinyal juga kalau emang ini tuh serius gitu loh. Kalau kita mau bisa berkembang di TCG tuh juga bisa banget. Tapi ya memang harus banyak lika-likunya lah ya. Banyak lika-likunya. Kayak gini ya, kan siapa yang mau. Karena waktu gue juga kebetulan abis banget dari bootnya si Raymond. Tiba-tiba dia tulis jamnya kayak, lah ini kan gue baru balik. 2 jam setelah lu datang lah kurang lebih. Dan itu memang kondisi juga bukan yang sepi-sepi banget. Cuma memang kebetulan bootnya Raymond lagi nggak gitu rame. Betul. Dan agak besar juga dan hari besar, itu. Ya kan lu selalu ngambil 2-3 boot. Tapi yang gue kepikir Raymond ya, itu kan open space banget ya. Dan ada security yang lagi muter loh. Di event itu tuh bagus karena security itu lumayan go back and forth. Tapi ya makanya mental anak-anak zaman sekarang ya. Iya. Jadi sih dengan market lagi seperti ini dan dengan ada case yang memang berulang nih di setiap event, karena ini kan berarti 2 minggu 2 kali kasus, itu pun yang ketahuan ya. Itu pun yang ketahuan. Betul. Itu yang ketahuan loh. Dan ketahuannya satu Raymond gap langsung, yang satu karena kamera CCTV. Betul. Jadi sebenarnya kalau nggak ada itu mungkin dia nggak ngeh ya. Mungkin nggak ngeh harusnya. Dan mungkin nggak ngeh. Itu memang kartu baik banget. Gue soalnya juga kebut itu. Ya. Katakanlah dia ngeh, kalaupun ngeh tapi dia nggak punya barang buktinya, siapa nih? Mau bagaimana ya? Siapa tahu keselip atau lain-lain. Jadi memang mungkin buat kita-kita yang lagi mungkin ngerasa agak overwhelmed di TCG ya belakangan ini, menurut gue ya fase doang sih. Tapi kan dengan ada yang nyolong, dengan kayak semua yang tadi kita bahas tuh membuktikan kalau sebenarnya culture dari TCG ini tuh sebenarnya tetap kuat. Betul. Emang peminatnya ada banget dan ya kalau gue sih time to buy lah. Seneng lah gue. Gue sih setuju banget sama lu. Jadi buat teman-teman justru lagi koreksi gini jangan takut. Justru mungkin time to buy bro. Kalau menurut gua dan Enol sih ini justru time to buy. Tapi ya time to buy-nya tetap ini ya terukur ya, maksudnya di budget bro. Tetap di budget. Jadi seandainya hari itu kita mau beli ini ngelihat harganya kemahalan, mungkin ini kan udah koreksi. Kira-kira apakah ini cocok dengan budget gua? Nah ini tapi balik lagi ke teman-teman gitu. Tapi kalau menurut gua pribadi nggak usah takut. Ya namanya bisa disebut market ya pasti semuanya. Kadang ada naik, kadang ada turun. Betul, gitu. Kayak harga bensin aja. Ya harga bensin di suatu negara kan bisa seperti apa gitu kan. Di negara Konoha ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan koreksi market seperti ini. Yang pasti tetap enjoy aja yang kalian yang memang udah beli kebetulan juga harga atas. Menurut gua ya. Kalau memang suka artnya ya disimpan aja. Cuman kalau memang rasanya agak takut ya mungkin bisa di cash out juga silahkan. Kalau mau di cash out itu ijat gosong ya. Nah itu saya mau tuh. Nah ini teman saya naiknya gila-gilaan. Jadi saat koreksi ini saya menunggu sekali ijat gosong ini untuk punya harga yang stabil. Kayak tadi Red Pikachu, betul. Detektif Pikachu. Pokoknya yang kemarin emang harganya tiba-tiba terbang kayak orang gila. Wah itu gue menantikan, sangat menantikan buat gue buy. Cuman memang sedikit
sedihnya vintage nggak bisa kayak gitu. Iya, karena ya balik Karena, lagi yang lu iya. bilang, memang udah nggak ada Iya. print lagi dan yang Betul. sirkulasi hanya barang-barang itu Ya, aja. vintage row tuh kayak kemarin mungkin sedikit kan lagi Piala Dunia ya, itu Jepang Pikachu. Gila, row-nya aja tuh udah di atas 10. Bisa selompat itu ya. Ya karena memang dari kemarin udah mahal. Sekarang makin I see. mahal karena lagi Piala Dunia, Jepang juga bagus kan sentimennya. Pikachu ya pakai jersey timnas, ya udah kayak Andai kan Jepang masuk 16 besar ya, Nov. bahaya, Wah, bro. Bahaya, meledak guys. bahaya. Ya, paling ya itulah ya Mon ya. Ya, Jadi, paling kurang jangan lebih FOMO juga iya, lah. Tenang-tenang aja. Menurut gue tenang-tenang aja gitu. Jadi paling kurang lebih obrolan kita hari ini Yes. seperti itu ya, Nol ya. Ya. Jadi mungkin nextnya kita akan coba undang bintang tamu Ya, lagi buat kayak datang ke store kita. Buat teman-teman yang mau visit, boleh visit, nanti search aja di Google Maps ada Pokere Store. Nanti Yoi, tinggal datang, gampang. atau kalau mau bikin appointment sama gua juga bisa nanti by Instagram. Oke, siap. Oke, thank you guys. Bye bye.